menggelincirkan niat suci tersebut. Ada suatu cerita di daerah Arab, penduduknya di situ adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa, beribadah kepada Allah. Tatanan kehidupannya betul-betul terlihat rapi. Ada seorang pemuda yang soleh berpikir, iblis diciptakan hanya sendiri, bagaimana mereka bisa menggoda semua anak cucu Adam. Itu dipikirkan olehnya. Maka pemuda yang sedang memikirkan tafakur dengan ini bertanya kepada gurunya, Syekh Jalal, hai guruku, apakah betul iblis yang Allah ciptakan hanya satu bisa menggoda anak cucu Adam semuanya yang ada di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa radaka maddubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan murabi kita semua, para masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahasurya layasirlah rasa PPKN, khususan abina wa mursyidina wa murabbi ruhina Asyik Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin yang dimampukan hadir pada saat ini, senantiasa berkah hidupnya, sejahtera dalam keadaan rezekinya, dan senantiasa Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Bunda Kaya Suswono beserta tim Manaqib Online Internasional senantiasa makin istiqomah, makin barokah, dan Manaqib Online Internasional yang sudah tersebar di 5 dunia ini menjadikan kita makin merapatkan diri ke hadapan Allah melalui guru mursyid kita semua. Para pemangku manaqib, ikhwan wal akhwat, dan seluruh petugas manaqib yang senantiasa sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Bunyah dalam juz 2 di halaman 165 sampai dengan 166 menyatakan wajib bagi murid terus-menerus berada di bawah bimbingan syekhnya, yaitu Syekhul Hayy atau guru mursyidnya, dan mengikuti bimbingannya dan meyakininya sebagai wasilah atau wasitah, perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai thariqah atau jalan, dan menjadi sebab dapat mengantarkannya sampai bertemu dengannya. Ibarat seseorang yang berkeinginan bertemu dengan seorang presiden atau raja, dia sendiri tidak mengenal presiden atau raja tersebut, maka sudah tentu dia akan menghadapi hijab, rintangan, menemui tembok penghalang.
Hendaklah seseorang masuk untuk bertemu presiden atau raja melalui pintu. Dan jangan sekali-kali memanjat tembok dari belakang. Cara ini tidak akan membawanya bertemu dengan presiden atau raja. Syekh Mursyid adalah jalan menuju kepada Allah dan petunjuk untuk bertemu dengannya. Karena itu seseorang harus memiliki guru mursyid. Karena mursyid itu dikata arsyada yursidu irsadan fahuwa mursyidun. Dia harus bisa memberikan irsyad petunjuk. Dia harus ada secara fisikal bersama dengan kita, berkumpul dengan kita. Maka dikala sepeninggalnya Pangersa Abah Anom di tahun 2011, banyak ikhwan yang tidak mau meneruskan untuk mendapatkan limpahan perantara antara dirinya kepada Syekhul Khairi agar disampaikan kepada Abah Anom, sampai kepada Abah Sepuh, dan sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka banyak menyatakan, apalagi viral dengan adanya Ijma Wakil Talqin jilid pertama, Ijma Wakil Talqin jilid kedua, yang keluarnya Ijma itu di tahun 2013 setelah sepeninggalnya daripada Pangersa Guru Agung Abah An. Kalau kita melihat Ijma, ijtihad para ulama, syarat-syarat Ijma itu bila mana Pangersa Abah Anom mempunyai jumlah wakil talqin sekitar 60 sekian. Dan mereka menandatangani semuanya, maka dikatakan ijma. Tapi kalau hanya beberapa wakil talqin menandatangani, yang dikatakan ijma itu bukan termasuk ijma, tapi hanya maklumat. Dan ketinggian antara ijma dan maklumat juga berbeda. Kalau ijma adalah kesepakatan seluruh daripada wakil talqin Syekh Mursyid yang masih hidup secara raga. Tidak mungkin wakil talqin Abah Anom pun yang telah meninggal dunia menandatangani seperti itu. Makanya banyaklah kebodohan-kebodohan yang terjadi sehingga manusia, khususnya Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya, terpotong-potong, terpisah-pisah karena keinginan syahwati dunia. Karena takutnya bila mana Pangersa Abah Aus sebagai penerusnya, mereka kehilangan panggung, mereka kehilangan pendapatannya. Bukan sama pendapatannya, berbeda pendapatannya. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Namun demikian, seseorang yang telah bertemu dengan guru mursyid mesti waspada terhadap jebakan-jebakan dari setan yang menggelincirkan niat suci tersebut. Ada suatu cerita di daerah Arab. Penduduknya di situ adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa, beribadah kepada Allah. Tatanan kehidupannya betul-betul terlihat rapi. Ada seorang pemuda yang soleh berpikir, iblis diciptakan hanya sendiri, bagaimana mereka bisa menggoda semua anak cucu Adam? Itu dipikirkan olehnya. Maka pemuda yang sedang memikirkan tafakur dengan ini bertanya kepada gurunya Syekh Jalal, hai guruku, apakah betul iblis yang Allah ciptakan hanya satu bisa menggoda anak cucu Adam semuanya yang ada di dunia ini? Apa kata gurunya? Ya Mizan,
Engkau tidak akan paham itu kalau engkau tidak melalui hal-hal yang Allah bukakan kepada hatimu untuk mengetahui kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Adam dan semua turunannya pada saat ini. Dan bagaimana iblis itu menggoda anak cucu Adam. Maka Syekh Jalal memerintahkan muridnya, engkau datang ke sana untuk berkholwat di gua hikmah, gua yang penuh hikmah. Didasarkan ada gua yang namanya gua hikmah. Maka berjalanlah Mizan sebagai muridnya seorang salik untuk mengetahui kenapa iblis bisa menggoda anak cucu Adam yang segitu banyaknya. Sedangkan iblis hanya diciptakan satu saja. Ternyata setelah beliau diperjalankan oleh Allah sampai ke gua hikmah, yang terjadi Allah buka musyahadah. Dikala dia bertafakur, ibadah sholat Allah bukakan. Musyahadahnya, dia melihat penampakan iblis dengan bentuk rupa yang betul-betul terlihat secara mata batin. Apa yang dilihat, ternyata iblis itu berkembang biak bukan namanya dengan proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan atau perkawinan laki-laki dan perempuan, tetapi diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Iblis itu berkembang biak, maaf, dengan bentuk yang begitu luar biasa yang sudah digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari paha iblis sebelah kanan, maaf, keluar zakar. Dari paha iblis sebelah kiri keluar vagina. Maka bertemulah, dan pada seketika itu juga keluarlah telur-telur yang begitu banyaknya, berjumlah puluhan ribu banyaknya, sehingga iblis itu berkembang biak. Maka iblis berseru kepada telur-telur tersebut, hai keturunanku, godalah semua manusia yang aku diberikan amanah dari Tuhanku untuk namanya menggoda manusia agar tergelincir daripada apa yang mereka harus laksanakan beribadah kepada Allah. Maka saking takutnya melihat itu, maka Mizan setelah selesai itu berbalik dan keluar dan menghadap guru. Dari gambaran cerita tersebut, maka jelas bahwasannya kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa melihat bahwasannya iblis itu tidak akan bisa terbunuh oleh kita, tidak akan habis oleh kita kalau kita tidak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggoda manusia untuk melupakan Allah dan melupakan syariat yang sudah diberikan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan dijalankan secara sempurna. Dalam kitab Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani halaman 43-44, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan murid adalah orang-orang yang menginginkan duniawiyah. Jumlahnya banyak. Orang-orang yang menginginkan akhirat jumlahnya sedikit. Dan orang-orang yang menginginkan Allah Azza wa Jalla yang benar-benar menginginkan sangat sedikit dari jumlah yang sedikit. Ikhwan atau salik atau murid yang berguru kepada Syekh mursyidnya yang sekarang adalah silsilah ke-38 Pangersa Abah Aus, itu beragam, dan mereka kebanyakannya ya ingin dunianya. Tidak salah, dunianya ingin diambil, dunianya ingin digapai, tapi jangan amalia kita ditukar dengan namanya kebahagiaan di dunia. Maka di zaman Pangersa Abah Anom itu ditutup. Dikala di Pangersa Abah Sepuh, bila seorang murid
melaksanakan khotaman, apalagi pembacaan Allahumma ya qadiyal hajat sampai selesai, itu bisa, murid itu bisa terbang, apapun yang diinginkan tercapai, dan terlihat secara namanya lahiriahnya. Tapi di zaman Aba Anom tidak menginginkan itu. Supaya apa? Jangan muridnya mendapatkan sesuatu menukar amaliyahnya untuk kesenangan di dunia saja. Sehingga nanti di akhirat itu akan menyesal dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka sekarang kita tinggal istiqomah saja, membaca khotam, bermanakib. Tujuannya apa? Supaya kita bisa diusulkan oleh guru kita. Jangan berpikir macam-macam. Tapi murid yang paling dunia itu banyak, luar biasa banyak. Dengan cara apapun. Dengan cara yang baik atau tidak baik. Mereka menginginkan dunia. Dan yang menginginkan akhirat jumlahnya sedikit. Ya tujuan kita jelas. Ilahi anta maksudi, tujuan kita Allah. Allah yang dimaksud. Tapi kenapa flashback kembali lagi? Kemarin saya juga melihat, ini buat pembelajaran. Dikala saya membeli sate di tukang sate, itu pun bagus. Semua penjaganya menjaga. Tapi di belakang yang pemiliknya uh, sate tersebut, dia itu di belakang baca sholawat. Apa tujuannya? Agar dagangannya rame, dagangannya laris. Tapi itu tidak masalah, yang penting sholawat. Tapi yang ditakutkan oleh kita, mereka beramal, mereka melaksanakan ibadah, tujuannya menekar dunianya dengan amaliyah tersebut. Rugi kita, tidak enak. Maka guru kita mengatakan, di dia kia ayana, dimanapun begini adanya, kita tidak akan berubah, kita laksanakan. Apalagi murid yang hanya betul-betul menginginkan kepada bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, paling sedikit dibanding dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Tidak usah namanya kita itu. Mereka itu masih bisa melaksanakan syahwat dunia. Dikala maklumat-maklumat dari pakersa Abah Aos, mereka anggap sepele saja, sudah mengatakan syahwat dunianya dipertunjukkan. Syahwat dunia mereka pertunjukkan dengan namanya kebodohannya, bukan kepintaran. Apa yang diberikan oleh guru kita adalah qalamullah, penanya Allah. Bila penanya Allah itu dilaksanakan, maka tidak ada keinginan apa-apa kalau selain kita ikut kepada guru agung kita. Percuma berkowal ngomong kiri kanan dengan namanya dakwah yang luar biasa, sedangkan untuk ikut ittiba kepada gurunya saja mereka itu belum mampu untuk melakukan. Ini untuk introspeksi diri saya sendiri, bukan kepada orang lain. Bagaimana nantinya seseorang yang betul-betul ikut kepada orang yang sudah mutlak oleh Allah, diberikan petunjuk dan bisa memberikan jalan semua manusia untuk dapat sampai kepada Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir memberikan nasihat kepada para salik, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, untuk bersabar dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan onak dan duri. Disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, janganlah kamu lari dari cobaan. Karena cobaan dan kesabaran bukan fondasi dari segala sesuatu. Kebaikan, fondasi risalah, fondasi wilayah, fondasi ma'rifah, dan mahabbah. Jika tidak punya sikap sabar ketika tertimpa bencana, cobaan, maka sama artinya tidak ada fondasi. Sebuah bangunan tidak akan kokoh tanpa ada fondasi. Kita sudah dikasih fondasi oleh guru agung kita dengan talqin zikir. Dan fondasi itu harus kita pupuk, harus kita siram, dan kita akan semai, dan kita akan namanya mengambil keberkahannya dengan apa? Dengan namanya Allah berikan ujian agar kita meningkat. Allah berikan cobaan, kita bersabar, dan endingnya
kita semua nanti wa'atini ma'aka abada di mana-mana bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf, semoga kita semua mengambil ibrah dari apa yang dikatakan oleh guru agung kita yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk kita bisa bersabar, bisa kuat, ikut kepada orang yang sudah ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.